Kita ketemu lagi setelah kita ketemu lagi setelah kalian TS ya, 2 pekan UTS. Kita lanjutkan materi berikutnya sesuai dengan kontrak ya. Baik. Jadi materi pekan ini adalah tentang stabilitas obat ya. Mungkin dari kalimatnya teman-teman udah sering dengar ya, karena kan obat itu kalau disimpan harus mempertahankan stabilitasnya, misalnya gitu ya, dari kalimat-kalimat seperti itu ya. Pasti kita sering mendengar juga ya. Mungkin di kesempatan lain, di mata kuliah yang lain juga ya, ada menyebutkan tentang stabilitas obat ya. Nah, di mata kuliah kita di pharmaceutical care ini juga disampaikan tentang stabilitas obat karena eh, seperti kita sudah dijelaskan di awal, pharmaceutical care itu kan bagaimana kita memberi asuhan, profesi kita memberikan asuhan kepada pasien agar apa yang kita lakukan baik terhadap obatnya maupun terhadap pasien itu tidak lain tujuannya untuk supaya pasien memperoleh terapi yang maksimal ya. Dengan efek samping yang minimal, dengan kejadian yang tidak diharapkan minimal ya seperti itu. Jadi semua baik itu dari mulai kita mengelola perbekalan farmasinya ya misalnya obatnya juga dalam kita mengelola pasiennya juga ya sejak dia didiagnosa oleh dokter sampai dia mendapatkan obat pulang, kemudian mengkonsumsinya, dan kemudian menjalani terapinya. Ya, semua berjalan dengan aman, efektif ya, di mana obatnya tetap stabil juga, aman juga untuk pasien ya. Jadi karena itu di Pharmaceutical Care ini disampaikan lagi tentang stabilitas obat ya. Baik, jadi kita tahu bahwa stabilitas ini merupakan suatu apa namanya yang mengukur suatu kualitas ya. Obatnya itu stabil, stabil tentu dia bisa digunakan, kualitasnya masih eh, baik ya dan lain sebagainya ya. Bukan hanya obat tapi juga kosmetik ya. Semua yang dikonsumsi oleh pasien ya. Kemudian jadi kalau didefinisikan itu adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya. Ya, jadi sifatnya dia dan karakteristik obat tersebut agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat ya. Jadi kita kan pasti kalau buat kalau dari pembuatan tentu kita berpikir di industri ya. Jadi produksi dalam jumlah banyak dan lain sebagainya. Kita juga waktu di mata kuliah yang di materi-materi yang lainnya kita juga Ibu udah sampaikan juga bahwa dari eh, apa kalau ada teman-teman yang bekerja di pabrik atau di industri obat, tentu akan memeriksa dari mulai bahan bakunya datang sampai prosesnya ketika udah jadi obat juga dicek ya semuanya stabilitas sampai ditentukan tanggal kadaluarsanya ya. Nah, salah satu penetapan tanggal kadaluarsa itu efeknya adalah penentuan stabilitas obat ini ya. Pada saat dibuat, baik itu identitasnya, kekuatannya, kemurniannya, dan kualitasnya, dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, ya. Jadi kan ada batasan-batasannya ya, mungkin misalnya kekuatannya, ya, dosisnya misalnya, ya, kemurniannya, ya, itu kalau kita lihat di buku-buku farmasi itu akan cantum misalnya
misalnya pembuatan obat paracetamol. Nah, itu kan ada ya, bagaimana dia dinyatakan masih stabil dengan dosisnya masih 500 mili, kemurniannya dihitung seperti apa, itu ada dicatat di buku apa tercantum di dalam buku ya, di dalam buku farmasi. Ya, jadi stabilitas dikatakan stabil bila memenuhi yang sudah ditetapkan itu ya dalam batasan seperti yang sudah dinyatakan di literatur-literatur ya. Itu harus seperti itu juga ketika disimpan di tempat kita ya. Itu kan di pabrik pindah ke PBF, PBF pindah juga ke kita. Kemudian dari kita pindah ke rumah pasien ya. Jadi semua itu ada peran kita ya, baik dari mulai dari industrinya, di PBF-nya juga diharapkan ada kompetensi kita ya. Di situ juga dilakukan asuhan ke farmasian terhadap produk tapi dia karena dia tidak ketemu pasien ya. Sampai di rumah sakit, maka kita juga mengelolanya dengan benar, mulai dari menyimpan dan seterusnya sampai obat itu diberikan ke pasien, kita beri PIO, atau kita beri konseling ya, asuhan kefarmasian jalan terus ya. Kalau kita di rumah sakit udah terhadap produknya dan terhadap pasiennya juga ya. Jadi sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan ini udah di rumahnya, di tempatnya pasien ya, yang penggunaan ya atau self life ya. Baik. Nah, sebenarnya di istilah stabilitas itu kita juga kenal. Kemarin kita udah pelajari tentang BUD ya. Nah, kita mundur sedikit. Jadi di dalam stabilitas itu maka industri ya atau pabrik itu menetapkan expired date ya. Jadi itu batas waktu yang menunjukkan diperbolehkannya obat tersebut masih boleh dikonsumsi ya. Karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Nah, biasanya di leaflet obat atau di box obat ada tertulis penyimpanannya, ya, cara penyimpanan dan lain sebagainya, expired date-nya. Nah, ini semua adalah untuk mempertahankan informasi-informasi itu mempertahankan stabilitas obat, ya. Nah, ini waktu simpan, ya. Waktu simpan biasanya nanti di beberapa leaflet obat sudah disampaikan juga, misalnya dalam di- persyaratan penyimpanan ABCD, kemudian bila dalam penyimpanan terjadi perubahan warna atau seperti apa, maka obat sudah tidak bisa digunakan lagi, misalnya gitu. Nah, itu jadi itu adalah informasi-informasi tentang ED, safe life, dan cara penyimpanan yang dibutuhkan untuk bisa stabilitas obat dipertahankan sampai ke pasien ya. Begitu juga sebenarnya kalau kita di rumah sakit juga punya kewajiban untuk menginfokan tentang hal tersebut kepada perawat ya. Karena perawat kan urusannya asuhan keperawatan ya. Karena itu biasanya obat dimanapun dia berada, baik itu milik pasien atau milik ruangan, itu biasanya farmasi bantu dengan melakukan pengecekan secara berkala, apakah disimpan di tempat yang sesuai. Misalnya ada supositoria tidak disimpan di lemari pendingin ya. Nah, itu kita yang harus mengedukasi ya. Atau misalnya ada obat-obat lain pasien yang tidak disimpan sesuai dengan yang seharusnya, maka kita harus edukasi ya. Itu semua menjadi tanggung jawab kita sebagai farmasi, bukan udah diserahkan ke perawat terus udah putus tanggung jawab kita, tidak ya, karena kita asuhan kefarmasian di sebuah rumah sakit ya. Jadi itu tetap menjadi tanggung jawab kita ya. Baik, kemudian jenis spesifikasi ya. Di sini ada spesifikasi rilis ya. Jadi itu spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan ya. Jadi kan dia harus 95% sampai 105% ya. Ini untuk eh, zatnya ya. Kemudian spesifikasi periksa.
atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk. Nah, ini ya bisa dinyatakan dengan jadi kita nggak usah heran kalau misalnya kalau tidak dinyatakan spesifikasi periksa kita nggak paham. Maksudnya itu spesifikasi umur produk ya yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpannya misalnya kadarnya ditetapkan 90 sampai 110. Jadi ini masih karena apa namanya diharapkan pada waktu dia sudah eh, selesai rilis ya obat itu waktu disimpan itu kan tetap masih tinggi spesifikasinya ya itu masih 90% sampai 110. Kemudian yang berikutnya waktu simpan minimum ya yaitu periode waktu yang dibutuhkan oleh suatu produk yang berada pada batas spesifikasi rilis ya. Jadi dia berada di antara spesifikasi rilis ya untuk mencapai batas spesifikasi periksa ya. Misalnya antara 95 sampai 110 ya. Jadi tadi spesifikasi rilisnya 95 105, spesifikasi periksanya 90 sampai 110, maka waktu simpannya spesifikasinya antara 90% sampai 110% ya. Hmm. Mohon maaf, apakah suara ibu ada gangguan, teman-teman? Tadi sempat Putus-putus putus-putus, atau Bu. tidak? Cuman sekarang sudah tidak. Baik. Kemudian mohon maaf sebelumnya, teman-teman. Ibu terlewat untuk mengirim materi ini sebelum kita kuliah malam ini, ya. Mohon maaf. Eh, jadi mungkin teman-teman belum menerima materi ini, ya. Kemudian stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu. Ini kebalik ya. Itu ya. Bener. Bentar ya. Baik, jadi stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasinya yang tadi, ya, yang sudah ditetapkan, ya, dari mulai dia diproduksi sampai disimpan dan kemudian digunakan, ya, baik itu dia secara fisiknya, dosisnya, kualitasnya dia, ya, kemurnian produknya, ya. Jadi itu namanya spesifikasi-spesifikasinya tadi, ya, yang udah pasti ditetapkan oleh produsen, ya. Begitu juga sebenarnya produsen ketika menerima bahan baku, dia juga mengetahui bahwa bahan baku itu stabil atau tidak, dia juga ada ukurannya untuk ada spesifikasi-spesifikasi juga yang harus dia perhatikan dari bahan baku tersebut ya untuk menjamin ya identitasnya jelas ya dari produk itu benar jelas itu adalah misalnya itu bahan baku paracetamol misalnya gitu ya. Kemudian dosisnya juga kalau kekuatan ketika sudah dibuat ya. Kemudian kualitas ya dan kemurniannya juga ya sama. Jadi begitu juga di di prinsipal itu punya SPO juga ya untuk ditentukan spesifikasi untuk obat ini bahan bakunya seperti apa ya mungkin bentuknya kristal atau apa nah itu juga jadi begitu terima nanti dicek warnanya misalnya apa merah muda dicek semuanya misalnya gitu ya identitasnya ya. Kemudian untuk sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat, ya. Jadi pasien tentu tidak mengetahui. Kita kan nggak mungkin buka-buka obat ya, nggak mungkin buka-buka obat kalau dia ada di dalam strip ya. Mungkin kalau misalnya di dalam list itu bisa kelihatan ya. Tapi kalau dalam strip kan kita nggak mungkin apa buka ya. Segimana cara tahu identitasnya masih sesuai apa enggak ya dalam periode penyimpanan kita gitu ya. Wah, jadi makanya ya kita harus mengikuti petunjuk yang ada di leaflet ya. Bila semua ruangan penyimpanan kita sudah sesuai, tentu diharapkan dia punya stabilitasnya sama ya.
Jadi tidak terjadi masalah dengan obat tersebut, baik itu identitasnya, kekuatannya, kualitasnya, ya dan kemurnian produknya, ya. Tapi kalau kita mengalami masalah, misalnya eh, penyimpanannya tidak sesuai suhunya, kelembabannya, ya, dan lain sebagainya, tentu ini menjadi masalah, ya. Kita bisa lihat kalau dia misalnya injeksi yang di ampul bening, mungkin kita bisa lihat bagaimana. Kalau ampulnya udah coklat, kita nggak bisa lihat, ya. Nah, itu menjadi menjadi perhatian kita harusnya, ya. Makanya biasanya kepala instalasi akan instruksikan untuk penyimpanannya harus sambil teman-teman keliling ambil obat sambil diperhatikan juga seperti apa, apakah sesuai untuk penyimpanannya, misalnya gitu. Jadi diharapkan kadang kita ada mungkin teman-teman yang di pelayanan pernah juga mengalami ternyata pasien sampai rumah obatnya udah retak misalnya ya, atau obat yang di dalam kemasan maksud ibu ya, pas dibuka ternyata udah retak ya, udah ada yang tercungkil misalnya gitu ya, bukan hancur sama sekali ya, atau misalnya obat tersebut berubah, kok yang kemarin yang saya minum warnanya putih, tapi kok ini pagi ini kok saya buka yang bungkus yang benar yang tadi malam atau yang pagi ini gitu kan. Misalnya gitu ada yang tanya ya. Nah, kita cek lagi, cek di leafletnya juga, mohon izin untuk melakukan pengecekan, nanti ditelepon kembali misalnya gitu ya. Saya dengan siapa? Mohon izin Ibu, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, nanti Ibu akan kami hubungi secepatnya misalnya gitu. Nah, udah kita cek. Jadi cek juga dari leaflet, cek juga dari literatur-literatur. Obat tersebut harusnya seperti apa, misalnya gitu ya. Kalau bisa menghubungi prinsipalnya segera bagian produksi itu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya nggak ada jalan lain. Kita akan, walaupun kita nggak tahu, kita coba pancing ibu simpennya di mana, misalnya pasti pasien akan bilang baik-baik, simpennya sesuai gitu ya. Nah, kalau pasiennya udah menyatakan seperti itu, padahal bisa saja dalam transportasi mungkin obat tersebut misalnya mengalami sesuatu sehingga dia pecah di dalamnya yang dia juga nggak tahu, sedangkan kita juga nggak tahu apa yang terjadi dikemas saat dikemas kan, karena kita nggak buka ya. Kita tanya-tanya aja simpannya di mana, seperti apa. Ketika ternyata udah sesuai semua dengan literatur, tentu kita bisa sampaikan kemungkinan ini terjadi pada waktu pengemasan di pabrik. eh, Obat ini mengalami masalah misalnya gitu ya, sehingga kualitasnya sudah tidak kurang baik ya. Kita bisa ganti saat itu mungkin, tapi kemudian kita tetap harus menghubungi prinsipal ya, tetap kita minta pertanggungjawaban dia juga seperti itu. Biasanya kalau yang ibu pernah temui seperti itu penanganannya ya, karena kita nggak tahu yang di dalam blister ya, yang di dalam strip ya. Oke, jadi kalau instabilitas tentu lawannya ya. Jadi performanya udah nggak bagus ya. Misalnya apa kemasan sirup ya, misalnya boxnya udah ada basah ya, jadi apa dus yang antara basah dan tidak kan, kalaupun dusnya kering kan beda ya kelihatan. Ada yang warna, kalau warna sirupnya coklat dusnya ikut ada warna coklat-coklatnya misalnya gitu ya, atau misalnya tablet berubah warna dan lain sebagainya ya, atau bisa juga obat itu mengalami disolusi ya. Oh, ini tadi yang penampilan fisik yang kedua ya. Tapi kalau yang performa yang tidak diinginkan, misalnya obat itu ada pengaruh di bioavailabilitasnya.
ya, karena mungkin kandungan zat berkhasiatnya sudah mengalami penurunan atau sudah berubah bentuk karena mengalami sesuatu yang menyebabkan dia jadi tidak stabil obatnya ya. Akibatnya obat itu mungkin membentuk senyawa yang baru ya, di mana bioavailabilitasnya pasti beda, disolusinya beda ya, itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas, ada faktor lingkungan, ya, dalam hal ini temperatur, cahaya, oksigen, kelembaban, kandungan karbon dioksida di ruangan tersebut, ya, atau obat atau excipientnya sendiri, ya, baik itu ukurannya maupun pH-nya, ya, pH di lingkungan tempat simpannya, ya, atau pH saat pembuatan di apa di industri, jadi dibuat pH-nya tidak sesuai mungkin sehingga akibatnya obat yang sampai ke kita udah eh, berubah ya, udah tidak stabil lagi ya. Atau bisa juga terjadi kontaminasi mikroba ya, kemudian kontaminasi logam yang tertinggal ya, eh, dan terjadi masalah saat pembersihan dari wadahnya ya, misalnya untuk eh, krim kecantikan ya, mungkin wadahnya kurang baik saat dibersihkan ya, sehingga ada zat-zat yang tertinggal dan itu mempengaruhi isinya ya, bereaksi dengan zat-zat yang kemudian diisi dalam wadah tersebut. Nah, ini hal-hal yang terjadi kalau misalnya eh, terjadi instabilitas ya. Jadi karena mungkin dia bereaksi dengan oksigen misalnya ya, atau dia bereaksi dengan zat expiennya ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau larutan dia pH-nya nggak stabil dan lain sebagainya, kelembaban. Jadi hilangnya zat aktif ya, karena zat aktifnya udah berubah ya, udah bereaksi sehingga menjadi zat yang lain ya. Kemudian naiknya konsentrasi zat aktif. Nah, ini kalau misalnya jadi makin bertambah ya. Kemudian biofilitasnya udah pasti berubah, mau dia hilang, mau dia naik, pasti biofilitas obat tersebut jadi berubah. Kemudian hilangnya keseragaman kandungan. Ini tentu bioavailabilitas berubah ini kalau dicek ya. Tapi kalau diminum sama pasien, mungkin yang bisa dirasa apa namanya? Mungkin dia efek sampingnya lebih besar ya, atau dia nggak sembuh-sembuh misalnya gitu ya. Nanti kalau pas dicek ternyata bioavailabilitas obat tersebut berubah ya. Kemudian hilangnya keseragaman kandungan ya. Kemudian menurunnya status mikrobiologis yang tadinya harus steril jadi nggak steril lagi ya. Misalnya salep mata ya, tetes mata, injeksi misalnya. Kemudian hilangnya elegansi produk dan patient acceptability ya. Jadi karena dia udah berubah, penampilannya udah nggak enak dilihat ya. Kayak misalnya sirup yang udah pecah ya, tentu atau bocor ya, atau tablet yang bungkusnya ada yang sobek ya dan lain sebagainya. Jadi itu udah nggak stabil lagi ya. Tentu itu menyebabkan penerimaan pasien jadi eh, hilang ya. Jadi wah di sini nggak bagus nih penyimpanannya gitu ya. Jadi patient acceptability-nya berkurang, hilang malah ya. Kemudian pembentukan hasil urai yang toksik ya, ini tentu sangat berbahaya dan ini kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi mungkin bisa ada perubahan warna mungkin ya. Tapi kalau nggak ada perubahan warna ini kita jadi nggak tahu. Itu karena itu kita sebagai orang yang kompetensi di bidang obat ya harus pastikan penyimpanannya adalah sesuai dengan apa yang ada di leaflet dan di literatur ya. Kemudian hilangnya kekedapan kemasan ya, kalau bocor tentu kedap kemasannya akan berubah ya. Tentu ini akan banyak jadi
apa lembab ya, banyak uap air yang masuk misalnya gitu ya. Kemudian menurunnya kualitas label udah jelas ya. Ada label yang hilang lah bagiannya luntur ya misalnya apa misalnya basah atau apa gitu ya. Ketumpahan yang lain. Nah, itu ada sebagian label yang hilang tulisannya ya. Itu harusnya obat yang seperti itu udah nggak boleh diberikan lagi ke pasien. Kemudian modifikasi faktor hubungan fungsional. Jadi ini maksudnya sebenarnya kan obat itu bisa berfungsi, itu ada hubungan fungsi. Misalnya kita tahu ya, yang kita tahu obat itu berfungsi dia ada melekat di reseptor ya. Bisa juga misalnya lewat protein apa lipid protein ya. Bisa juga lewat misalnya perubahan pH di dalam tubuh kita ya sehingga dia bisa berfungsi mungkin beberapa obat seperti itu ya. Nah, itu terjadi modifikasi itu sehingga misalnya tadi kan obatnya berubah ya. Jadi kan obatnya hilang atau naik konsentrasinya, hilang lah ya, hilang. Kemudian atau sehingga dia itu eh, tidak menempel pada reseptor yang misalnya dia bekerja lewat menempel pada reseptor ya cara kerja obat ini maka reseptor itu pasti tidak akan menerima obat yang udah berubah ini zat aktifnya udah nggak ada ya hilang atau misalnya tinggal sedikit ya misalnya nah masih ada yang sedikit ini yang bisa menempel di reseptor yang lainnya enggak karena udah berubah susunan kimianya ya. Ini dijelaskannya dengan kimia ya. Nah, akibatnya ya jadi terjadi modifikasi faktor hubungan fungsional itu tadi jadi menyebabkan ketidakstabilan ya. Akibatnya efek terapi tidak bisa yang diharapkan tidak terjadi ya seperti itu. Jadi misalnya nih pembentukan hasil urai yang toksik ya. Jadi ternyata obat dan zat pembawanya bereaksi menjadi zat yang beda. Zat beda ini tentu nggak bisa menempel di reseptor yang diharapkan, ya karena zat aktifnya mungkin ibaratnya gitu ya, dia akan menempel pada reseptor misalnya yang berbentuk huruf B misalnya. Nah, karena dia udah berubah, dia menjadi huruf C yang nggak akan bisa nempel di huruf B, sehingga efek terapi yang diharapkan tidak terjadi. Jadi ada modifikasi faktor hubungan fungsional ya. Tapi ingat bahwa sekali lagi Ibu sampaikan, obat itu bisa berefek bukan hanya dia menempel di reseptor, tapi banyak kerja-kerja obat ya. Ada yang lewat lipid protein, ada yang perubahan pH dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi modifikasi, tentu obat itu jadi kalau dia terjadi perubahan, kalau dia bekerja sesuai dengan pH ya, terjadi modifikasi di pH yang harusnya misalnya dia pH 4 atau 3 atau 4 ini terjadi modifikasi pH di dalam tubuh misalnya ya udah jadi kan nggak memen- men- memenuhi untuk sampai dia menimbulkan efek terapi yang diharapkan ya akibatnya jadi obat tersebut sudah tidak bisa digunakan maka disebut di dalam sini adalah sebagai eh, efek yang tidak diinginkan yang potensial akibat ketidakstabilan produksi obat ya. Sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan silakan dari yang sudah disampaikan tentang stabilitas obat baik definisinya maupun faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian efek yang tidak diinginkan apa aja kalau kita sampai memberikan obat yang sudah tidak stabil ya. Atau kita menerima dari distributor obat yang sudah tidak stabil juga ya maka kita akan mengalami kerugian ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing mungkin boleh ya pengalaman kita kan beda-beda buat teman-teman yang kerja juga ya ada pasti beda-beda silakan.
Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Belum ada, Ibu. Baik. Nah, ini jenis-jenis studi stabilitas ya. Jadi stabilitas itu kan pasti ada studinya ya. Itu baik secara fisika, kimia, dan mikrobiologi. Memang stabilitas itu ya ditentukannya tiga hal ini. Stabilitas secara fisika, secara kimia ya, dan mikrobiologi ya. Fisika karena kita melakukan sesuatu terhadap produk tersebut ya, pasti ada gerakan-gerakan atau gesekan fisika ya, ada apa mekanisme fisika yang terjadi ya. Kemudian secara kimia udah pasti karena zat dengan zat kan nggak mungkin bahan paracetamol hanya paracetamol aja ya, yang ada di tablet atau yang di infus atau ada yang di sirup kan nggak mungkin dia sendiri ya, pasti ada yang lainnya ya. Nah itu pasti ada yang harus diuji yaitu stabilitas kimianya ya. Andai pun bahan berkhasiat itu cuma dicampur dengan air saja, itu juga ya tetap diuji stabilitasnya walaupun dengan air saja ya, dan dinyatakan bahwa dia misalnya zat kimia itu larut dalam air, tetap itu ada masalah kimia yang harus tetap diuji, di studinya juga harus diketahui walaupun zat itu hanya dengan air misalnya gitu. Apalagi kalau banyak hal ya, nggak mungkin kayaknya yang dengan air saja nggak ada ya, pasti ada zat yang lain ya. Kemudian secara mikrobiologi, ya, udah pasti kalau yang mikrobiologi ini terhadap produk-produk yang steril, ya. Karena kalau produk-produk nggak steril, kayak tablet, itu kan nggak steril, ya. Di pabrik aja kalau kita lihat, dia aja kan di roda berjalannya aja bentuknya tablet-tablet seperti itu, ya. Sedangkan di lingkungan kita ini kan mikrobiologinya jumlahnya nggak ini ya, jumlahnya udah nggak terhingga, ya. Nah, jadi itu pasti kalau ada studi stabilitas mikrobiologi biasanya ini untuk produk-produk yang steril ya, atau yang diharapkan sampai ke pasien jumlah jumlah mikroorganismenya dalam batas yang sesuai literatur boleh digunakan ya gitu. Baik, pertama untuk stabilitas fisika ya. Nah, ini formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptiknya, kekerasan, kerapuhan, dan ukuran partikel ya. Jadi, kalau dia tablet misalnya, dia warnanya masih kuning misalnya gitu ya. Kemudian kalau organoleptiknya tentu kalau di lab-lab pengujian tentu ini dicek ya. Tapi kalau di dalam pelayanan tentu enggak ya. Kemudian kekerasannya juga ini ada ukurannya sendiri juga untuk mengecek ujinya. Kemudian kerapuhannya ya. Jadi kalau di industri ini pasti dicek semua ya. Penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan ya, dan ukuran partikelnya ya. Karena ini semua mempengaruhi eh, estetika farmaseutik ya. Kemudian keseragaman kandungan obat dan laju pelepasan obat ya. Jadi ini stabilitas fisika yang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya ada tablet dibuka di strip yang satu ukurannya segini, buka yang lain lebih besar ya gimana ya? Pasien pasti bingung, kok ini yang kemarin kayaknya kecil, ini kok lebih besar ya? Gimana gitu ya. Berarti ini dosisnya lebih gede dong gitu ya, pikirannya udah nggak karuan ya. Jadi jangankan pasien, kita juga gitu pasti kalau kita tahu ya. Kemudian nah ini itu untuk dekomposisi itu eh, apa namanya, dekomposisi fisika itu pembentukan polimorf dan hidrat ya, hilangnya keseragaman ya, terjadi sublimasi atau adsorpsi obat ya, kemudian hilang estetika
wadahnya luntur, wadahnya sobek atau pecah. Nah, jadi kalau kita udah tahu seperti ini, maka bila kita memberikan pelayanan, ada yang seperti ini, wadahnya luntur, sobek atau pecah ya jangan diberikan ya. Nah, ini untuk stabilitas fisika ya, nanti dinyatakan di sini, nanti teman-teman dibaca lebih lengkap ya. Misalnya suspensi ya, kemungkinan masalah yang menyebabkan dia nggak stabil secara fisika, terjadi pengendapan ya, terjadi caking ya, dan pertumbuhan kristal ya. Jadi kalau kita lihat suspensi itu kan memang bukan larutan bening kan ya. Jadi memang ada zat padatnya yang mengendap saat penyimpanan gitu ya. Nah, tapi ini eh, harus diperhatikan ya. Jadi tetap mungkin dilihat ada yang bentuknya jadi mengkristal di pinggir-pinggir botolnya ya. Kemudian ada caking juga ya. Atau terjadi pengendapan yang mungkin eh, beda dengan yang harusnya ya. Mungkin warnanya beda ya atau lain sebagainya ya. Kalau larutan parenter jadi hilang keseragamannya kandungan obat dan terjadi perubahan penampilan ya. Jadi apa namanya ini adalah efek dari terjadinya instabilitas secara fisika untuk sediaan suspensi ya. Ini untuk larutan parenteral ya, dia eh, biasanya dia sebuah sediaan yang steril ya. Ini juga efeknya jadi perubahan penampilan dan biokabilitas ya. Ya contohnya adanya endapan karena interaksi dengan wadah dan tutup ya. Adanya whiskers ya, cloud karena perubahan kimia dan bentuk asli dari larutan jenuh ya. Ini emosi juga gitu efeknya ya. Semisolid juga ada masalah instabilitasnya kemungkinannya ya. Nanti efeknya eh, yang terjadi di teman-teman bisa dilengkapi bacanya ya. Untuk tablet ya, kemudian untuk kapsul juga ya. Penampilan, solusi dan kekuatan. Kalau tablet perubahan dalam waktu disintegrasi, profil disolusinya ya. Tentu ini lewat uji-uji ya. Eh, nah untuk stabilitas kimia ya, ini terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat ya. Baik itu sebagai obatnya sendiri, misalnya obatnya ada apa gabungan bukan satu zat tunggal ya, atau pengawetnya atau eksipien lainnya ya. Jadi bisa terjadi dekomposisi ya. Nah, ini implementasi dekomposisi secara kimia hilangnya bahan aktif ya tadi karena dia ternyata bereaksi dengan mm, pelarutnya misalnya ya atau dengan bahan tambahan lainnya ya. Juga pharmaceutical elegance-nya juga ya mungkin timbul bau atau berubah warna ya dan lain sebagainya ya. Kemudian terbentuknya produk yang toksik ya ini dekomposisi secara kimia ya. Jadi tolong teman-teman bisa bedakan dekomposisi secara kimia maupun secara fisika. Nah ini untuk hidrolisis nih contohnya ya, pemisahan oleh air ya. Nah ini dengan air aja terjadi seperti ini ya. Eh, Gugus fungsi dari obat tersebut ada yang terhidrolisis oleh air ya. Apalagi kalau dengan zat-zat yang lainnya ya. Ini
beberapa gugus fungsi yang mudah terhidrolisis oleh air, contohnya gugus fungsi ester, ya. Contoh obatnya aspirin, alkaloid, ya, dan seterusnya, ya. Ini dexamethasone, ya, nitrogliserin, terus gugus fungsi lakton, contohnya pilokarpin, spironolakton, ya. Terus fungsi amida, contohnya kloramfenikol, ya, dan seterusnya. Ini mudah sekali terhidrolisis dengan air, ya. Kemudian oksidasi, hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen, ya. Nah, ini contoh-contoh gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi, ya. Jadi peristiwanya oksidasi, hidrolisis, ya. Tadi yang pertama hidrolisis, yang kedua peristiwanya oksidasi, ya, di mana yang yang dipengaruhi oleh gugus fungsi yang dimiliki oleh zat tersebut yang ada di obat, ya. Baik, kemudian yang ketiga fotolisis, ya. Ini oleh cahaya, ya. Ada contohnya juga, ya. Eh, Fotolisis ini bisa dicegah dengan kemasan yang cocok dalam botol berwarna. Ya, biasanya kita botolnya warna coklat, ya. Atau outer kardusnya juga mungkin agak tebal supaya nggak mudah tembus cahaya, ya. Atau dia ditaruh di aluminium foil, ya. Jadi akibatnya menghindari dia mengalami fotolisis, ya. Kemudian yang mempengaruhi laju degradasi yang pertama adalah pH, ya. Nah, untuk dekomposisi, ya. Ya, tentu pH sangat berpengaruh, ya, untuk eh, sebentar, eh, dekomposisi dari senyawa obat, ya. Kemudian pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi, ya. Tadi oksidasi pengaruhnya juga ada, ya. Jadi dihubungkan. Ya, jadi udahlah pH mempengaruhi laju oksidasi, sedangkan oksidasi sendiri tadi untuk beberapa senyawa juga ada efeknya, ya. Kemudian yang mempengaruhi laju degradasi berikutnya adalah faktornya adalah kompleksasi, ya, jadi bentukan kompleks, ya. Contohnya kompleks kafein dengan anestesi lokal, ya. Kemudian berikutnya adalah adanya surfaktan, ya. Kemudian keberadaan logam berat, ya. Ini bisa meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Ya, tadi dekomposisi akibat adanya oksidasi lebih meningkat dengan adanya logam berat, ya. Kemudian yang kelima cahaya dan kelembapan, ya. Jadi dia bisa meningkatkan fotolisis, ya. Tadi di depan sudah disampaikan tentang dekomposisi, ya. Ada secara hidrolisis, oksidasi, fotolisis, ya. Nah, eh, stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis itu juga dipengaruhi oleh temperatur, ya, karena itu biasanya yang umum ada di livet itu suhu penyimpanan. Kita juga saat PO juga sampaikan tempat penyimpanan dalam hal ini suhunya, ya, tempatnya juga, misalnya harus terlindung dari cahaya, harus dan lain sebagainya itu juga kita sampaikan, ya. Kemudian kelembapan, nah kelembapan sih jarang kita informasikan, tapi kita menyimpan di tempat kita kerja harus perhatikan kelembapannya juga. Jadi alat pengukurnya selain dia mengukur temperatur ruangan, ada eh, angka kelembapannya juga, ya. Dan kadar oksigen, ya. Ya, dalam hal ini tentu kita berharap kalau misalnya dia sangat sensitif dengan oksigen, kemasan dari prinsipalnya sedapat mungkin dia tidak
bersentuhan dengan oksigen, ya mungkin kemasannya dibuat kedap misalnya atau dan lain sebagainya, ya. Nah, ini antioksidan umumnya digunakan untuk sistem yang berair, contohnya ini, contoh-contoh antioksidannya, ya jadi ditambah ini juga bisa, ya. Di tadi kan oksigen diharapkan produk tersebut jangan sampai eh, bersentuhan dengan oksigen ya. Nah, itu bisa dibuat antioksidannya, ditambahkan antioksidan ya. Kalau dia mengandung air maka tambahkan ini ya. Tapi kalau dia agak berminyak tambahkan ascorbyl palmitat ya, butyrate hidroksitoluen ya. Jadi ini yang bisa ditambahkan sebagai antioksidan. Tapi kita juga harus lihat juga di literatur. Menambahkan antioksidan ini bisa bisa bereaksi nggak dengan zat berkhasiatnya, ya. Harus dipastikan itu tidak terjadi, ya. Kemudian yang kelima adalah agen pengkelat, ya. Jadi menyebabkan dia membentuk kelat, ya. Dan pelarutnya, ya. Jadi dengan menambah pelarut yang cocok, bisa aja menurunkan laju hidrolisis dari suatu zat. Ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas obat dari hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Ya, tambahkan pelarut atau agen pengkelat atau tambahkan zat yang antioksidan. Ya, untuk temperatur cahaya dan kelembaban ini kaitannya dengan penyimpanan. Ya. Untuk yang ketiga tadi stabilitas mikrobiologi ya, ini diharapkan formulasi sediaan tersebut tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi ya dan memenuhi standar. Jadi diharapkan dia sedikit mungkin terjadi kontaminasi ya dan tetap steril ya. Ini pada obat-obat steril buat injeksi, obat mata, produk kosmetik ya dan alat-alat bedah. Ini maka upaya yang dilakukan untuk pencegahan adalah merancang wadah yang sesuai, ya. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal supaya sekali pakai hanya satu, yang berikutnya tidak terkontaminasi, tidak dibuka, ya. Kemudian menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label, ya. Ini penting buat teman-teman misalnya kalau kita memberikan obat tidak UDD, maka obat itu ada akan disimpan oleh perawat, maka kita informasikan obatnya harus ditulis, kita juga harus tulis kondisi penyimpanan yang tepat ya. Nah, kalau menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet, tentu ini kita nggak bisa lakukan ya. Tapi ini bisa dilakukan misalnya upaya-upaya misalnya di industri ya. Jadi, nah obat yang sudah kalau kita terima kan udah obat udah dari pabrik sudah dalam bentuk ini ya. Tapi secara umum untuk untuk agar supaya dia tetap steril, maka atau tidak terkontaminasi oleh mikroba, maka ditambahlah suatu antimikroba sebagai pengawet. Ya. Ini pengawetnya ya untuk masing-masing sediaan, injection, eye drops, mixture, krim dan tablet ya yang bisa ditambahkan dalam pembuatan ya. Ini pasti dipelajari oleh para prinsipal ya. Jadi mungkin kalau kita di pelayanan tidak melakukan ini lagi ya. Nah, yang kita layani adalah produk udah siap. Jadi biasanya untuk menjaga stabilitas di penyimpanan ya, yang paling penting buat kita di lapangan. Eh,
pengawasan stabil wadah langsung, kemasan primer, dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk ya. Jadi kalau dia kayak misalnya sediaan-sediaan apa infus yang di bag gitu ya, yang di soft bag gitu ya, dia kan langsung masuk ke dalam bagnya ya, ketika di pabrik ya. Nah, itu pada prosesnya semuanya tentu dipastikan oleh pabrik tersebut di cara pembuatan obat yang baik, benar, obat yang baik dan benar, semuanya ruangannya udah steril. Jadi ketika dimasukkan ke dalam bag, bagnya udah steril, larutannya tadi diproses secara steril juga, masuk ke dalam kemasannya, kemudian ditutup. Nah, ditutupnya juga eh, ini prosesnya sangat penting ya. Kalau ada yang gagal, tentu itu akan tidak didistribusikan ya. Nah, ini kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan ya. Kayak karena itu biasanya file-file ampul ya, itu kan kaca ya. Jadi biasa obat injeksi taruh di situ. Walaupun ada yang bentuk infus ya, misalnya di bahan plastik ya. Nah, ini juga untuk bahan wadahnya ini juga harus memenuhi kriteria juga ya. Ada di udah ditetapkan di beberapa literatur ya. Tergantung dari sifat zat kimianya ya. Cuma kalau yang kaca ini keterbatasannya eh, eh, dia permukaannya menjadi basah sehingga harus menggunakan kaca yang eh, spesifik ya. Ini ya ada beberapa keterbatasan yang dapat mengendapkan kristal yang tidak laut dari kaca ya, memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi ya, karena kalau kaca biasanya memang akan lebih membuat cahaya diterima sehingga terjadi fotolisis ya di obatnya ya. Nah, untuk plastik ya tadi kan Ibu bilang ada juga yang dikemas di plastik ya. Ini pengemasannya juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan juga ya, karena pasti persyaratannya ketat ya, jangan sampai plastik-plastik ini melepaskan zat-zat yang justru berbahaya ya di dalam larutan yang steril ini ya. Nah, ini migrasi obat melalui plastik ya, transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan lain-lain ke dalam produknya ya. Jadi plastiknya gampang dilewati apa udara ya, oksigen. Ya tentu produknya jadi bisa berubah ya. Karena itu kalau kita eh, mengolahnya nggak benar, kadang obat itu misalnya vial kan itu bukan dosis tunggal ya, bisa dipakai lagi. Nah, itu udah berubah warna karena udah ada oksigen yang masuk ya. Walaupun mungkin mikroorganisme nggak masuk karena dilindungi misalnya dengan anti, misalnya dengan alkohol swab, dengan yang lain, tapi udara masuk sehingga dia berubah warna juga ya. Atau tercucinya kandungan wadah ke obat ya, akibat karena wadahnya tidak mengikuti peraturan, maka ada zat-zat di wadah itu yang larut ke dalam obat ya. Ada absorpsi obat atau eksipien oleh plastik ya. Jadi ada yang bisa ada yang dilepas oleh plastik, ada juga yang bisa diserap ya oleh plastik tersebut, baik itu obatnya maupun eksipiennya. Untuk ini berpengaruh ya, walaupun eksipiennya aja, ya pasti obatnya juga akan pengaruh ya. Nah, ini beberapa tuba campuran logam dan amonium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta ya. Kemudian keterbatasannya logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Maka biasanya tubanya itu disalut ya dengan polimer. Kita lihat kalau sekarang mungkin tuba-tuba yang
berbagai produk kosmetik atau yang lainnya atau obat-obat salep itu pasti apa tuh tubenya biasanya udah dilapisi ya. Karet juga ya bisa juga. Jadi kalau vial atasnya kan karet ya, atau ada infus yang 100 mili misalnya atasnya juga karet ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Nah, ini juga pasti ada persyaratan yang ketat juga ya. Untuk karet bisa digunakan sebagai penutup ya. Kemudian perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci ya. Jadi memang dari awal dipelajari dulu sama produsen zat berkhasiatnya apa, kemasannya seperti apa, apakah dia zatnya tahan cahaya atau seperti apa, dia bereaksi dengan apa. Nah, itu sehingga dipikirkan wadahnya yang tepat ya. Dari mulai tutupnya, wadahnya sendiri ya. Hmm, Begitu cara eh, memperhitungkan supaya obat tetap stabil ya. Nah, ini ada uji stabilitas ya. Nanti teman-teman baca di literatur. Nah, ini ada studi real time 0 sampai 6, 12, 24, 36 bulan atau lebih ya. Kemudian ada juga studi dipercepat ya. Dan juga uji jangka panjang ya. Jadi uji jangka panjang itu melibatkan kelembapan ya. RH-nya plus minus 5% dalam 12 bulan ya. Kalau di suhu 25 plus minus 2 derajat, maka dia eh, 60% plus minus 5% ya. Ini kelembapan RH tuh ya. Ada juga uji dipercepat ya. Nah, nanti teman-teman eh, lihat definisi studi real time, studi dipercepat, studi jangka panjang, dan studi dipercepat. Ya, nanti Ibu mungkin akan berikan tugas untuk ini. Ya, nah ini tugas saja ya. Untuk tugas, kemungkinan malam ini belum Ibu putuskan apakah dikerjakan atau tidak. Ya, jadi nanti kalau Ibu kirim bahan ini, eh, nanti Ibu akan infokan ini akan dijadikan benar tugas atau seperti apa. Tapi kalau yang ini, definisi-definisi ini udah pasti jadi tugas. Tapi untuk orangnya nanti Ibu pilihkan dan akan Ibu informasikan ke eh, PJ kalian. Ya, apa itu studi real time, apa itu studi dipercepat ya untuk uji stabilitas ya, uji jangka panjang dan uji dipercepat. Ya, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Ya ini tentang mempertahankan kestabilan ya. Kenapa ini harus disampaikan? Paling nggak ada beberapa hal yang kita harus pertahankan saat dia ada di kita ya, saat kita apa namanya melakukan pelayanan ya, walaupun nggak semuanya dilakukan. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang bertugas di prinsip di pabrik, tentu ini semua menjadi sangat penting ya. Ini peran kalian ya. Pasti di pabrik itu ada SPO-nya, literaturnya juga banyak ya. Terus ada bagian quality controlnya juga ya untuk mengecek semua ini. Ada juga jadi tetap dilakukan quality control ya oleh mereka. Baik, kiranya ada pertanyaan dari teman-teman.
Nah, eh, sebenarnya stabilitas obat itu ada dua materinya ya. Nah, ini untuk mendukung nih, Ibu kasih tahu satu ya, untuk yang tugas tadi ya. Jadi, eh nih, ini yang tadi kan PR-nya tadi kan uji stabilitas ya. Oh, yang dipercepat ya, yang nah ini ya untuk uji stabilitas dipercepat ya sama uji stabilitas jangka panjang berarti nggak perlu lagi ya. Nanti tolong yang dua lagi tadi dilakukan seperti ini PowerPoint-nya ya. Nah, berarti uji stabilitas dipercepat sama jangka panjang, kalian tinggal pelajari ini aja ya. Sisanya tadi silakan nanti akan ditunjuk siapa yang jadi apa namanya buat tugas ya. Nanti ini dibaca ya. Ibu kasih tugas aja untuk membaca. Nanti kalau ada yang nggak mengerti, silakan ditanyakan pada pekan depan. Ya, ini akan harusnya sebagai PR, tapi ini cuma PR-nya baca aja. Ya, bisa nanti Ibu tanyakan juga saat kuliah ke depan. Ya, yang dua itu nanti Ibu pilih dulu orangnya yang belum dilakukan di slide ini. Tapi yang baca juga nanti dikasih tugas juga, mungkin akan ditanya saat kita kuliah pekan depan. Ya, tentang hal ini, tentang slide yang ini. Apakah jelas, teman-teman? Atau ada mau bertanya? Jelas, Ibu. Ya, baik ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi. Nanti ini insya Allah malam ini Ibu kirim ke Raju. Dan satu lagi ya, ada ya, kalau nggak salah di sini. Ibu belum hafal. Belum hafal PJ-nya satu lagi. eh Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Ibu mau siapkan dulu untuk absen ya. Sebentar. Ya, kok gini? Kan kuliah, input kehadiran. Maaf ya kalau ada yang Ibu sebut padahal orangnya udah nggak ada. Ibu lupa lagi deh tuh jadinya. Siti Julianti ada. Apakah harusnya ada atau harusnya nggak ada? Sudah Siti tidak Julianti. lanjut, Ibu. Sudah tidak lanjut, Sudah Ibu. tidak lanjut, Bu. Yang ada di kelas 3A nih siapa aja? Muhammad Raju ya. Iya, Bu, betul. Ada berapa orang Raju? Hari Kelas ini ada. 3A ada 4 orang, Bu. Hari Hari ini ini ada. hadir, Ibu. Hari ini hadir, Ibu. Terli, Hadir, Ibu. Musdalifah, nggak Hadir, ada. Ibu. Ah, ada Musdalifah. Hadir, Ibu. Oke. Kalau 4 berarti Adela juga nggak ada ya? Adela Iya, Adela Bu. Ramadanti. tidak Udah melanjutkan, Ibu. udah nggak lanjut, Bu. Baik. Udah ya, ada yang belum disebut 3A? Udah 4 orang sini. Sudah, Bu. Sudah semua. Baik. Oke.
Oke. Nah, yang agak yang hmm, dari 23 SF 23 3A ya. Widiawati Putri, Hadir, Bu. Lutfiana, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Cecilia Rachel, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Maulana Ibrahim, Hadir, Bu. Vika, Vika, aduh, Vika, Ihwatunida, Hadir, Bu. Winda Aprianti, Hadir, Bu. Dea Era Dea Erawanti, Hadir, Bu. Ayu Nur, Talida, Hadir, Bu. Vika ya, Vika, tunggu sebentar. Vika, ada loh sebenarnya kemana nih? Vika, uh, sedih ya kalau gini ya, udah dibilang Hadir, berkali-kali. Bu. Vika hadir Adik kemana kamu? ke Oke, kamar mandi, Bu. oke. Nah, ini yang paling banyak, 21, SF 21 2B. Dia Ayu, Rimas Tuti, Hadir, Ibu. oke. Anita Rahman, Hadir, Bu. Malako Malasari, Hadir, Ibu. oke. Muhammad Romli, Muhammad Romli, Yulita, Hadir, Ibu. Ravelina, Hadir, Bu. Septi Berta. Cuti, Bu, Septi Berta. Hah? Septi Berta cuti, Bu. Cuti terus ya? Cuti gini gimana ya? Ayudia Al-Zahra, cuti. Hadir, Bu. Kayaknya. Ananda Sela, Hadir, Bu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Farizan, Adriawan, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir, Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Al-Zahra, Hadir, Bu. Al-Zahira, Hadir, Bu. Mutiara, Andini, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Wafa, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. oke. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Ibu. Silvinur Aini, Silvinur
Hmm.